Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Baru saja saya melepas acara Fun Bike dalam rangka ulang tahun paroki, juga sekaligus merayakan 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pesertanya kurang lebih 100 orang dari umat paroki SMI. Menurut saya, kegiatan Fun Bike ini menarik karena kemudian mereka diingatkan bahwa tujuannya adalah fun. Jadi jangan lupa berbahagia. Kegiatan yang tidak biasa itu membuat kita keluar dari rutinitas, beristirahat sebentar. Mungkin ada yang kebiasaannya jam 6 belum bangun, ada. Mungkin ada yang jam 6 sudah sibuk, entah itu memasak atau menyiapkan perlengkapan untuk bekerja, atau ada yang sudah mulai berangkat kerja. Nah, dengan mengadakan kegiatan yang lain dari biasanya, sebetulnya kita beristirahat. Dan kemudian sadar bahwa kita bisa menentukan kapan istirahat, kapan kita menjalani kehidupan. Kalau ini disadari, hidup menjadi menakjubkan. Sesederhana itu. Maksudnya adalah kita bisa istirahat dari keadaan apapun. Misalnya kita lagi muyek, mikirin kerjaan, sampai kemudian kita nggak tahu lagi, sakit kepala, badannya sakit semua, kita bisa istirahat sejenak. Istirahat, kemudian mengerjakan yang lain, memikirkan yang lain. Entah itu bersepeda, entah itu menyirami tanaman, atau memberi makan binatang. Istirahat. Istirahat itu mengatakan kepada diri sendiri, juga kepada pikiran yang seringkali muyek, saya mau istirahat, saya tidak mau mikir lagi. Nanti sesudah saya mengerjakan entah menyiram tanaman atau kemudian naik sepeda atau memberi makan ternak, saya akan muyek lagi. Tapi nanti, sekarang tidak. Nah, dengan beristirahat dan sadar bahwa saya bisa menentukan kapan saya mulai lagi, kapan saya istirahat. Sebetulnya ini adalah sebuah latihan untuk menjadi sadar bahwa hidup itu kita yang milih, kita yang menentukan, kita yang menguasai pikiran, bukan pikiran yang menguasai kita. Dan hidup itu tidak harus menderita. Menderita juga bisa istirahat. Kalau lagi menderita karena menghadapi banyak persoalan, tarik nafas sebentar, lakukan sesuatu yang lain, lalu nanti kembali lagi. Hal ini penting karena kemudian membantu kita untuk sadar. Persoalan apapun, seberat apapun bisa berlalu dan akan berlalu. Maka perlu istirahat. Perlu melakukan sesuatu yang berbeda. Dan yang paling penting, tidak boleh lupa melatih diri untuk semakin mampu mencintai. Bahkan ketika kita sedang tidak suka dengan seseorang, sakit hati dengan seseorang, bisa istirahat. Sakit hati itu bisa istirahat. Tarik nafas dan mengatakan, oke, saya mau istirahat dari sakit hati. Dan belajar untuk mencintai. Pertama mencintai diri sendiri, menjaga hati kita supaya tidak terganggu. Dan kemudian mempunyai kekuatan untuk kembali mencintai. Dan kemudian mencintai tidak lagi tergantung yang kita cintai. Istirahat itu menakjubkan. Karena kemudian mengingatkan kita bahwa yang berkuasa atas hidup ini ya saya. Yang penting bagaimana saya bisa mengatur proses batin. Bahkan berpikir tentang sesuatu yang berat bisa istirahat, sakit hati bisa beristirahat,
apapun kita bisa istirahat. Dan kemudian menyadari bahwa yang paling penting bagaimana kita bisa menumbuhkan kemampuan kita untuk mengasihi. Begitu kita membuka diri untuk mengasihi, kita kemudian ingat bahwa kita ini kasih. Yang tentu lebih kuat daripada pikiran yang muyak dan perasaan yang bergejolak. Nah, dengan menyangkal diri, tidak hidup berdasarkan pikiran dan perasaan, kemudian kita bisa membongkar hambatan-hambatan untuk mengasihi. Dan kemudian overflow, kasih kita itu mengalir dari dalam. Di situ istirahat itu berperanan. Karena apapun yang terjadi sebetulnya bisa berlalu dan akan berlalu. Yang tidak berlalu adalah Anda dan saya. Itu akan terus mengalami apa saja yang kita alami. Dan karena itu perlu istirahat. Kemudian mengembalikan lagi perspektif yang benar. Kalau bisa kita berjuang supaya makin baik, makin tangguh, makin bijaksana, makin penuh kasih. Kita investasi di situ. Waktu, energi, pikiran, perasaan supaya menjadi lebih bahagia, lebih penuh syukur, dan lebih bijaksana. Jangan memperjuangkan sakit hati. Sakit hati kok diperjuangkan. Yang diperjuangkan adalah kasih. Ketika kita lagi memperjuangkan sakit hati, coba istirahat. Saya istirahat. Tidak mau memperjuangkan sakit hati kok diperjuangkan, istirahat dulu. Nah, kemudian mengatakan nanti sakit hatinya dilanjutkan seri berikutnya. Di situ kemudian ketika saatnya tiba, sakit hatinya sudah tidak ada. Yang ada adalah kekuatan, kesabaran, kekuatan, kemampuan mencintai, kekuatan untuk mengampuni. Maka istirahat itu penting sekali. So powerful. Karena kemudian menyadarkan kita apa yang penting. Yang penting adalah bagaimana kita bisa semakin mampu mencintai, semakin mampu mengampuni, dan semakin mampu bersyukur. Jadi apapun yang Anda lakukan kadang-kadang membuat Anda tenggelam dan kemudian tidak sadar. Pada saat itulah berhenti sejenak dan kemudian istirahat dan kembali melihat seluruh peristiwa dari perspektif kasih. Lalu kembali investasi pada kasih, pengampunan, dan syukur. Apapun yang Anda kerjakan, Anda bisa beristirahat dan kembali kepada kesadaran akan kemampuan yang begitu besar yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, yaitu kemampuan mengasihi, kemampuan mengampuni, kemampuan bersyukur. Terutama karena kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Maka latihan sederhana dengan beristirahat itu powerful sekali. Nah, apakah Anda ada yang sedang sakit hati? Coba istirahat dari sakit hati. Nanti sakit hati dilanjutkan lagi. Apakah Anda yang ada yang pusing karena pekerjaan, mikir banyak hal, coba istirahat sejenak. Lakukan sesuatu yang berbeda. Nanti pusing lagi, silahkan. Apakah Anda bosan melakukan sesuatu yang sama setiap hari? Coba istirahat. Lakukan sesuatu yang berbeda. Karena apapun yang terjadi, itu akan berlalu. Tapi Anda tidak akan pernah berlalu. Karena Anda adalah pribadi rohani yang mempunyai dan dianugerahi hidup yang kekal. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.